Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kami ya. Halo, salam kenal Kak Nia, sampai ketemu. Kenalkan teman-teman. Ya, kenalkan teman-teman. Jadi yang ada di depan saya ini adalah Dokter Erna. Ya, beliau ini merupakan lulusan sarjana kedokteran dari UGM dan juga magister farmasi dari UI ya teman-teman. Nah, beliau ini merupakan dokter dari klinik herbal kebun kita dan sekaligus peracik dari produk kita ini namanya Terama ya teman-teman semua. Halo Kak Afran, Waalaikumsalam Kak Afran. Halo Kak Afran, salam kenal. Saya Dokter Erna. Dari Ambon Bu. Wah, jauh sekali Ambon, Maluku ya. Boleh ya bagi kakak semua, kalau ada yang pertanyaan tentang penyakit silahkan ditanyakan, nanti akan kita jawab satu persatu ya kakak semua, silahkan. Oke, mungkin fokus bahasan kita kali ini pagi ini mungkin ke asam lambung mungkin ya dok. Oke, siap. Mungkin ada beberapa pertanyaan kemarin dari teman-teman ya terkait asam lambung gitu ya. Boleh nggak sih dok penderita asam lambung itu mengkonsumsi kunyit, mungkin kalau kemarin itu banyak pertanyaan gitu. Oke. Ada pertanyaan teman-teman, boleh nggak asam lambung mengkonsumsi kunyit? Teman-teman, secara empiris itu nenek moyang kita itu menggunakan kunyit salah satunya sebagai obat asam lambung. Riset banyak sekali yang sudah menunjukkan bahwa kunyit itu bermanfaat untuk asam lambung. Nah, kenapa bisa bermanfaat? Nah, di situ tuh ada senyawa yang namanya kurkumin, ditandai dengan warna kuning. Nah, kurkumin ini sifatnya anti radang, antibiotik, dan dia juga bisa menebalkan mukosa lambung. Pertanyaan. Mungkin teman-teman ya sekarang untuk mukosa itu apa sih mukosa? Oh, mukosa lambung ya. Ya, Oke. Banyak yang belum tahu gitu mukosa itu apa sih gitu. Baik. Apa itu mukosa lambung? Jadi pada penderita asam lambung itu saluran cernanya akan menipis dari lambung bahkan sampai ke usus besar. Padahal kita tahu enzim, faktor imun, kekuatan imun, enzim, timnya imun, kemudian apalagi enzim, kekuatan hormon itu dikeluarkan dari mana? Dari dinding lambung. Nah, ketika dinding lambung menipis, maka secara nggak langsung sistem homeostasis atau kesehatan di lambung menjadi menurun. Otomatis enzim menjadi tidak maksimal, hormon menjadi tidak maksimal, termasuk faktor imun, timnya imun juga tidak maksimal untuk menjaga kesehatan lambung, sehingga semakin lama orang semakin lemah. Dan teman-teman juga harus ingat bahwa penyerapan itu ada di dinding lambung. Ketika dinding lambung menipis, otomatis fungsi penyerapan gizi, nutrisi juga akan menurun. Nah, itulah pentingnya salah satu kenapa kunyit itu berperan sebagai anti radang, antibiotik, dan sebagai penebal dinding lambung. Oke, mungkin tadi dokter sedikit menyinggung tentang antibiotik gitu ya. Untuk fungsi antibiotiknya sendiri untuk tubuh itu gimana sih dok? Oke, untuk asam lambung ya. Iya betul, asam Nah, lambung. apa sih manfaat antibiotik untuk asam lambung? Teman-teman pernah sering mendengarkan bahwa ternyata di dalam tubuh kita itu ada bakteri. Nah, bakteri yang bisa hidup di lambung namanya H. pylori, Haemophilus pylori. Dia akan bertumbuh tidak terkendali dengan kondisi yang tidak tepat. Kalau kondisinya bagus, mereka nggak akan tumbuh. Tapi dengan kondisi yang tidak tepat, mereka akan bertumbuh tidak terkendali dan membuat asam lambung menjadi sakit, lambung semakin sakit. Itu salah satu peran dari bakteri jahat tadi. Jadi H. pylori memang suatu bakteri yang hidup di lambung. Karena ada H. pylori ini, maka lambung semakin meradang. Sebelumnya memang sudah meradang. Ada dia semakin meradang, kemudian teman-teman harus tahu bahwa peradangan itu pasti malah melemahkan mukosa lambung. Lambung menjadi semakin lunak. Kalau semakin lunak, semakin mudah terluka. Nah, si kelakuan bakteri ini menyebabkan peradangan, menyebabkan lambung mudah terluka, sehingga terkena asam lambung sedikit saja perut semakin perih. Jadi betapa kita harus mengusir bakteri ini ya dari lambung kita.
Nah, salah satunya adalah dengan kunyit. Maka H. pylori ini harus disingkirkan. Teman-teman juga harus tahu bahwa H. pylori itu sebetulnya dalam jumlah yang sedikit itu sebenarnya bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Dia bisa mengeluarkan anti kanker, senyawa yang sifatnya anti kanker. Tetapi jika kebanyakan, maka dia akan menyebabkan lambung tadi semakin meradang, dan setelah semakin meradang, maka semakin mudah terluka. Lambung itu mudah terluka. Dan si H. pylori ini memang senang banget hidup di suasana asam. Dia tuh senang hidup di suasana asam. Jadi oleh karena itu teman-teman minumlah kunyit secara rutin untuk menjaga kesehatan kita, baik kamu udah terkena asam lambung atau tidak, karena itu akan menjaga lambung jadi lebih sehat. Mungkin tadi ada pertanyaan terkait radang peradangan gitu ya dok yang di lambung. Nah mungkin untuk mengatasi radangnya sendiri di bagian lambung itu atau sebagai anti radang mungkin kita bisa konsumsi apa gitu dok? Oh baik, mungkin perlu saya jelaskan radang itu apa ya teman-teman. Nah sebetulnya semua sakit itu pasti disertai dengan peradangan mas. Oke. Seperti teman-teman pernah nggak jatuh terbentur tangannya bengkak merah. Nah itu namanya meradang. Kita digigit nyamuk bengkak merah itu peradangan. Kita digigit semut merah bengkak peradangan. Jadi peradangan itu adalah kondisi tubuh kita itu bengkak, memerah, dan sebetulnya itu adalah kondisi di mana tubuh kita itu, fisiologis tubuh kita itu sedang menjaga tubuh kita dari serangan benda-benda jahat dari luar, atau dia sedang bertahan dari serangan jahat, jatuh terluka, maka dia terus semua faktor imun, semua tim imun akan bergerak untuk melindungi tubuh kita. Nah, gerakan mereka itu menyebabkan peradangan. Jadi proses peradangan itu sebetulnya menunjukkan bahwa tim imun kita itu sedang bergerak. Jika kita menghadapi suatu musibah, tubuh kita menghadapi serangan dari luar, entah benturan, entah kuman, gigitan atau apapun. Oleh karena itu, kondisi ini sebenarnya sangat kita butuhkan agar kita bisa melawan atau memperbaiki serangan tadi. Bisa dipahami ya mas? Nah masalahnya jika peradangannya ini terus-menerus tidak selesai-selesai atau semakin lama semakin parah, maka itu semakin memberatkan hostnya, memberatkan si yang menderita penyakit. Karena peradangan pasti disertai rasa sakit. Ingat teman-teman, kalau bengkak tangannya pegel kan? Coba bayangkan kalau peradangan di dalam perut, perutnya juga terasa pegel pasti kan? Nah, oleh karena itu peradangan ini harus dihentikan. Supaya menghentikan peradangan apa? Penyebabnya harus dikendalikan. Karena peradangan timbul karena proses ada penyebabnya. Dia itu kan untuk melindungi kita. Maksud hati dia itu peradangan ini adalah suatu proses untuk melindungi tubuh kita dari serangan luar. Maka serangan luar itu harus kita hentikan, peradangannya juga harus dihentikan. Serangan luar bisa dari bakteri, bisa dari asam lambung yang berlebihan, kemudian dari makanan yang tidak sehat, makanan tidak sehat untuk lambung menyebabkan menjadi peradangan. Karena oleh lambung dianggap itu suatu senyawa atau benda yang berbahaya untuk kesehatan lambung kita. Nah, oleh karena itu timbullah peradangan. Oleh karena itu hentikan penyebabnya dan turunkan proses peradangannya sehingga kita tidak terlalu menderita dengan proses peradangan itu. Disitulah peran siapa? Si kunyit. Oh, keren kan kunyit? Jadi teman-teman jangan antipati dengan herbal karena memang perannya herbal itu keren banget dan efek sampingnya hampir tidak ada jika Anda memakainya dalam dosis yang terukur. Tidak suka-suka makan nasi berlebih aja bisa menyebabkan diabetes. Ya. Nah, makan kunyit juga begitu. Jadi semuanya serba terukur. Halal dan toyib sesuai aturan kita ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Mungkin ini ada pertanyaan dari Kak Mia ya. Saya sudah konsumsi 3 sekawan. Kenapa 2 hari pinggang rasanya nggak enak? Itu apakah itu sebuah bentuk detox gitu dok? Kalau Kak Mia baru 2 hari kan? Betul sekali. Kalau baru 2 hari ada detox. Segala sesuatu yang alami itu akan memberikan reaksi detox. Kalian tidak pernah makan sayur akan terjadi detox. Contohnya Mas Herdi,
Mas Hadi itu di tempat saya makannya beras merah. Beliau nggak pernah makan beras merah. Makan beras merah terus diare. Jadi teman-teman, sesuatu yang alami itu sifatnya akan mendetoks kita, akan membuang racun-racun di tubuh kita. Karena selain itu juga tubuh kita akan beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Tapi untuk kesehatan, untuk lebih baik. Jadi itu reaksi detoks, teruskan saja. Tapi jika payah banget, Anda tidak kuat, bisa dikurangi dosisnya, atau bisa juga ditambah dengan obat dokter supaya meringankan gejala. Tapi jangan dihentikan dan tentukan, perhatikan perhatikan dosis detoksnya. Sorry, pengumuman dijurus mas, dijurus diberikan. Jadi detoks itu sangat penting untuk menentukan dosis, dan ketika Anda sudah melewati fase detoks, dosis itu yang kita pakai. Jadi dosis nggak bisa ditentukan ya. Saya hanya memberikan ancar-ancar bahasa Indonesianya apa? Referensi ya. Referensi ya. Hanya memberikan referensi, bisa naik, bisa turun tergantung kondisi masing-masing karena tubuh orang berbeda-beda. Kayak saya makan nasi 1 piring sudah kekenyangan, tapi mungkin saya cukup setengah piring, tapi ada yang lain cukup 1/4 piring, yang lain mungkin 1,5 piring. Jadi tentukan dosis yang terbaik untuk diri Anda, tapi ancar-ancarnya adalah terjadinya detox. Detox itu berarti pas untuk proses dosisnya. Sudah disebarkan ke jurus. Sebentar ya teman-teman. Jurus sudah belum ya? Oke, silakan teman-teman ya yang mau bertanya terkait penyakit atau tips sehat atau bagaimana cara mengatasinya, silakan kakak semua silakan ketik di kolom komentar aja, akan kita jawabkan satu persatu ya. Kemudian ada dari Kak Afran ya. Dok, ini kenapa pinggangku kalau duduk lama-lama terus berdiri sakit gitu ya dok? Pinggangku duduk lama kalau berdiri sakit. Iya. Oke. Teman-teman, satu, perhatikan kesehatan ginjal. Nah, ini bisa kalian cek di laboratorium, periksa urin rutin dan urium kreatininnya, cek ginjalnya. Yang kedua, bisa jadi ototnya, ada kekakuan otot di situ. Ketiga, bisa terjadi karena tulang belakangnya. Nah, untuk mengetahui apakah ginjal Anda sehat atau enggak, periksa lab. Tadi sudah saya tunjukkan ya, urin rutin dan urium kreatinin. Yang kedua, coba lakukan untuk melemaskan otot, kalian harus melakukan senam peregangan. Nah, paling bagus kalian bisa melakukan cobra pose. Apa itu cobra pose? Coba lihat di postingan saya yang lain, pernah saya tampilkan di postingan saya. Cari di TikTok Dr. Erna Cipta cobra pose, maka akan keluar gerakan cobra pose. Kalau teman-teman mau cari di tempat lain boleh, di YouTube juga banyak, di tempat mana aja udah banyak cobra pose. Cobra pose ini penting banget, itu merupakan peregangan otot sepanjang tubuh kita dan mudah dilakukan. Dan kalau ada sedikit gangguan pada tulang belakang, itu juga akan meluruskan. Ketiga, ada gangguan tulang belakang, mungkin ada saraf terjepit atau sedikit osteoporosis, itu bisa diperbaiki dengan cobra pose tadi. Dan ada gerakan, mas itu bisa diambil. Dan Anda bisa menggunakan alat ini untuk memperbaiki tulang belakang ya. Kalian bisa pakai ini untuk memperbaiki tulang belakang. Nah, ini untuk memperbaiki tulang belakang. Maka ketika kalian ada tulang belakang yang sedikit agak melengseng gitu, pakai gerakan ini bisa lurus kembali. Oke, kalau kalian ingin tahu alat ini di mana, nanti kita buka di TikTok Shop ya. Bisa nggak? Bisa. Nanti akan ada di TikTok Shop di kita. TikTok ya. Oke. Nah, ini penting banget. Ini bisa kalian lakukan rutin sehari 1-3 kali, masing-masing 5-15 menit semampunya. Pelan tapi pasti, jangan terlalu berlebihan karena semua tubuh akan teregang. Nah, cara lain kalian bisa lakukan dengan senam
yoga atau dengan renang. Nah, itu akan memperbaiki postur tubuh kalian supaya kembali ke posisi yang benar, dan itu membuat pinggang kalian menjadi sehat. Jangan lupa untuk pinggang sakit minum yang banyak, sehari 2 liter sampai 3 liter air putih, air hangat lebih baik, air dingin tidak masalah tapi jangan terlalu sering. Oke? Baik, terima kasih dokter. Oke, silakan ya teman-teman yang mau ada pertanyaan terkait tentang konsultasi penyakit atau bagaimana tips hidup sehat, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya ada lagi dari Kak Mahangki. Dok, apakah peradangan lambung dengan luka lambung itu sama? Halo teman-teman, tadi seperti saya jelaskan di depan, peradangan itu adalah proses pembengkakan. Biasanya lambungnya akan lebih tebal karena bengkak. Teman-teman bisa lihat ketika tangan kita terbentur benda keras, maka tangan kita akan bengkak, menebal, warnanya merah. Nah, kira-kira seperti itu yang terjadi peradangan pada lambung. Luka juga menyebabkan peradangan, tapi pada luka lambung ada lukanya, ada iritasinya. Iritasi itu lecet. Lebih dalam lagi namanya luka, namanya tukak. Dibiarkan lagi, ya akan jadi koreng. Ini yang sakitnya luar biasa. Teman-teman pernah sariawan kan di mulut? Nah, sariawan di mulut itu luka, dan itu bisa terjadi di sepanjang saluran pencernaan, baik dari lambung sampai usus besar. Kalau di lambung namanya luka lambung, tukak lambung, ulcer. Kalau sudah sampai usus kecil, usus besar, diberi nama radang usus. Jadi paham ya? Oleh karena itu jagalah kesehatan kalian. Salah satunya cara rutin bisa konsumsi kunyit. Kalau ingin yang lebih komplit, boleh tunjukkan ini guys? Oh boleh ya? Kalau ingin yang udah jadi, pakai Terama. Dan boleh digunakan untuk yang sehat maupun untuk yang sakit. Kalau sehat ya sekedarnya lah. Tapi untuk yang sakit tentu ada aturannya. Saya sendiri juga rutin minum Terama. Halo teman-teman, saya ada pasien. Kita boleh nggak mas? Boleh, silakan Ibu. Saya ada pasien bronkitis. Ini pasien bronkitis. Nah, salah satunya itu kita gunakan Terama dan herbal untuk bronkitis. Hari keempat, alhamdulillah hasilnya sudah cukup bagus. 1 minggu lagi kita akan foto kembali hasilnya. Mudah-mudahan sehat. Jadi teman-teman, Teramah ini manfaatnya banyak banget. Tidak hanya untuk kesehatan lambung, sebetulnya dia memiliki sifat anti radang yang kuat sehingga sebetulnya sakit apapun disertai dengan 3 sekawan itu hasilnya akan lebih bagus. Ini seperti pasien saya terkena bronkitis, ini hari keempat menggunakan 3 sekawan dan ramuan bronkitis. Hasilnya alhamdulillah jauh lebih bagus. Target 7 minggu sudah enakan dan akan kita ronsen torak kembali. Mudah-mudahan hasilnya membaik. Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman tadi ya, untuk 3 sekawan itu isinya dia ada 1 toples Terama, kemudian ada 1 botol Marimun dan juga ada 1 toples garam magnesium ya teman-teman. Itu namanya di paket kita namanya 3 sekawan, itu adalah paket komplit untuk mengatasi segala masalah masalah pencernaan asam lambung, kemudian mager, dan itu juga bisa juga untuk penyakit bronkitis ya dokter ya. Artinya penyakit lain karena sifat anti radangnya. Jadi apakah penyakit lain boleh disertai dengan 3 sekawan? Boleh sekali, karena dia memiliki sifat tadi anti radang, antibiotik. Dan kalau teman-teman nanti kita bicarakan manfaat madu imun, manfaat garam, magnesium, selain Teramah yang memang isinya salah satunya kunyit, itu sepertinya kalau kita minum sehari-hari ini pun orang sehat akan jadi lebih sehat. Dan fakta banyak banget kan teman-teman kita yang terkena diabetes, kemudian kolesterol, hipertensi atau tensi rendah, tensi tinggi maupun tensi rendah, alhamdulillah menjadi normal kembali. Dan itu banyak banget testimoninya, teman-teman bisa lihat testimoni yang ada di postingan, dibaca ya secara seksama cerita mereka itu komplit banget. Ada asam urat ikut membaik. Oke, baik. Terima kasih dokter. Mungkin ada lagi pertanyaan ya dokter. Mungkin bagaimana sih cara menghilangkan nyeri ulu hati akibat dari sensasi asam lambung gitu dokter? Oke, teman-teman, menghilangkan nyeri ulu hati, pertanyaannya adalah mengapa terjadi nyeri ulu hati?
Nyeri ulu hati terjadi karena keluarnya asam lambung yang berlebihan. Satu. Kedua, karena mukosa lambungnya menipis, sehingga asam lambung mudah mengiritasi dinding lambung yang sudah menipis. Berarti ini yang diperbaiki, asam lambungnya di stop, diturunkan, mukosanya dikuatkan. Dengan cara alami, dengan cara apa? Dengan minum herbal. Cara menghilangkan ya, itu tadi penyebabnya harus kita perbaiki. Rutin minum herbal, salah satunya kunyit, atau kalian kalau ingin lebih praktis dan melesat cepat gitu ya, pakai 3 sekawan. Dan itu nggak bisa cepat kerjanya teman-teman, karena kita sedang memperbaiki kondisinya, membangun sel-sel yang bermasalah menjadi sel baru yang sehat. Itu tidak bisa butuh waktu cepat. Kalau kalian nyeri ulu hatinya sangat mengganggu, kalian bisa dibantu dengan obat dokter atau minum air hangat, dan bisa juga minum teh ramah yang dihangatkan. Jadi itu akan membantu meringankan nyeri ulu hati karena asam lambung yang sedang meningkat, kemudian memang mukosanya yang memang sedang menipis. Oleh karena itu sembuhkan asam lambung kalian. Ketika asam lambung kalian sembuh, maka asam lambungnya tidak berlebihan, bisa diatur, mukosanya menjadi tebal, enzim pencernaan juga bisa keluar sesuai porsi dan fungsinya, kemudian faktor imun atau kekuatan imun atau timnya imun akan bisa bermanfaat, bergerak sesuai kondisi, kemudian hormon-hormon pencernaan juga akan keluar sesuai kondisi. Itu yang disebut saluran pencernaan sehat, terbebas dari asam lambung. Ingat, lambung sehat tidak hanya asamnya yang bisa dikendalikan, tapi faktor-faktor tadi juga ikut membaik. Oke, mungkin untuk anemia ya, 4 hari tenggorokan seperti ada mengganjal, mau sendawa, begitu detox ya. Jadi seperti yang tadi dokter bilang, untuk 4 hari minum itu biasanya ada fase detox ya Kak. Betul. Itu bisa ditentukan dengan tadi yang seperti rasa mengganjal atau sendawa, itu merupakan sensasi dari detox itu ya. Iya, betul. Jadi teman-teman, detox itu justru reaksi yang bagus. Berarti kalau kita minum herbal terjadi detox, berarti tubuh kita itu merespon dengan baik. Ingat, itu bukan efek sakit. Namanya detox pasti membuat lebih sakit, lebih menderita. Mas, itu disiarkan status coba mas. Status di sini, sebentar ya. Di sini, langsung saya kasih juga ini aplikasi buat teman-teman. Jadi detox itu sesuatu hal yang menjadi sakit. Jadi detox itu bukan hal yang nyaman. Teman-teman mengeluarkan racun ya tentu sakit lah. Seperti kalian menanam tanaman ini mau dirubah menjadi lebih sehat, kita cabutkan dari medianya, kita gunting yang kuning-kuning, tanamannya menjerit nggak itu? Menjerit, dia kesakitan. Waktu dicabut dari media yang sudah usang, mau kita ganti ke media yang lebih bagus, kemudian kita patah-patahin tanamannya yang sakit, itu sangat sakit buat tanaman. Tetapi hasil akhirnya adalah bagus, dan itu yang terjadi detox pada tubuh kita. Orang yang sedang detox bisa terjadi diare, bisa terjadi nyeri yang lebih sakit, ulu hati lebih sakit, lebih bengkak, sendawa lebih banyak, bisa sembelit, bisa lebih pusing, bisa lebih keliangan, bisa turun darah lebih rendah, atau malah darahnya lebih tinggi. Tadi ini jarang kalau lebih tinggi, biasanya darahnya lebih rendah, dan banyak lagi yang menyebabkan tubuh semakin tidak nyaman. Tetapi ketika terjadi detox, yakin bahwa ini adalah proses yang sedang berjalan dan kita harus bisa melawannya. Karena Anda juga tidak perlu khawatir, bisa dibantu dengan obat medis jika keadaannya semakin payah. Tidak ada riwayat detox itu mematikan, nggak perlu takut mati. Antisipasi untuk tidak terlalu berlebihan, diare jangan terlalu diare berlebihan. Teman-teman bisa minum yang banyak kan? Jadi biarkan detox itu terjadi, antisipasi saja. Dan tentukan dosis yang terjadi detox itu tadi boleh dikurangi, tapi ketika detox sudah terlewati, dosis itu yang dipakai untuk selanjutnya. Gitu. Jadi semangat ya teman-teman. Berobat itu karena ini bukan masalah enak dan tidak enak. Bukan hanya menghilangkan gejala, tapi ini untuk membangun sel tubuh yang tadinya sakit menjadi sehat, yang tadinya tipis menjadi tebal. Itu butuh proses lama, minimal 3 bulan dan harus konsisten. Ingat, seperti kita mau menanam tanaman yang sakit, kita cabut,
dari medianya kita ganti media baru yang lebih sehat, kita patah-patahin yang kuning-kuning, yang kena jamur, yang kena kuman kita patahin, kemudian kita tancepin lagi, dan itu semuanya butuh proses sampai akhirnya tumbuh tunas baru yang lebih sehat. Oke, saya ngomongnya terlalu cepat nggak nih teman-teman? Terlalu cepat nggak mas? Masih aman ya? Oke, mungkin teman-teman yang terkait pertanyaan gimana cara pesannya, silakan teman-teman kunjungi profil kita. Di situ ada keranjang kuning kita. Boleh teman-teman langsung check out di situ, atau juga bisa di link video kita di tautan kita. Silakan kakak bisa pesan di situ ya semua. Sudah ada paket di sini, ada paket Terama. Untuk paket Terama satuan itu sangat terjangkau harganya, di toples 400 gram ini sangat terjangkau, harganya hanya 89.000 aja. 300 gram. 300 gram ya, toples 300 gram. Dan ada juga paketan yang kakak semua Terama plus madu imun. Itu harganya cukup terjangkau di 225.000 aja, dan tadi untuk 3 sekawan ya, paket komplitnya itu di 250.000 aja kakak semua. Jadi bisa langsung aja cek di profil kita, ada di keranjang kuning kita. Oke. Bisa tuh sudah tuang. Oke, mungkin tadi kan kita udah ngomong minum jamu gitu ya dok ya. Mungkin ada nggak sih kayak tips mungkin diet khusus untuk penderita asam lambung, atau apa saja yang boleh dimakan, atau pantangan-pantangan untuk penderita asam lambung gitu? Oke, teman-teman, kalau kalian tidak asam lambung, satu hal yang harus kalian ingat adalah jauhi gorengan. Gorengan itu tidak hanya lemaknya yang susah dicerna, tapi di situ banyak sekali timbul radikal bebas. Kalau teman-teman ingin tahu radikal bebas itu apa sih? Radikal bebas itu contohnya kayak, sebetulnya radikal bebas itu adalah oksigen yang tidak berpasangan. Secara molekuler, oksigen pun suruh berpasangan. Kalau dia tidak berpasangan, dia akan mencari pasangan pada molekul-molekul sehat. Ketika dia mencari pasangan molekul-molekul sehat, itu artinya merusak, mengambil pasangan molekul sehat untuk dijadikan pasangannya. Jadi radikal bebas adalah molekul tidak berpasangan, dan dia secara radikal akan mengambil pasangan molekul sehat lainnya. Itulah radikal bebas, makanya dia menjadi merusak. Radikal bebas ini banyak banget terdapat pada gorengan. Oleh karena itu dilarang makan gorengan. Kalau kalian tidak percaya, boleh tanya teman-teman kalian yang makan gorengan, apakah perutnya enak atau tidak enak setelah goreng? Pasti nggak enak, karena lemaknya susah dicerna, banyak radikal bebas, dan biasanya juga memang makanan yang tidak alami yang digoreng. Yang kedua, kalian menjauhi makanan instan. Makanan instan itu kaya dengan senyawa-senyawa atau nutrisi yang aditif, yang buatan. Kalau kalian bayangkan misalnya, coba ya, saya ingin tanya, sebetulnya kalau kalian sedang sakit, kalian lebih seger makan sayuran atau makanan misalnya, ini terlalu susah, ini aja, kalau kalian sedang bengkak tangannya, coba bayangkan, lebih enak kalian ditempel dengan daun pisang yang segar atau daun pisang yang sudah dimasak? Kira-kira lebih enak mana untuk bengkak di tangan kalian? Yang masih segar atau sudah dimasak? Yang segar akan lebih dingin. Kira-kira begitu di tubuh kalian. Ketika kalian sedang sakit, barang-barang alami, makanan alami, minuman alami lebih mudah dicerna, lebih mudah diterima oleh tubuh yang sakit daripada yang sudah melewati pengolahan. Makanan instan itu melewati pengolahan yang sangat panjang dan ditambahi dengan senyawa-senyawa kimia yang sebetulnya itu tidak mudah dicerna oleh enzim tubuh kita yang sedang bermasalah. Oleh karena itu jangan berberat ketika kalian sedang asam lambung dengan makanan instan dan gorengan, tetapi perbanyaklah makanan yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Apa itu? Sayuran dan buah, karena mereka kaya dengan antioksidan, kaya dengan vitamin, mineral, dan serat. Oke ya, paham ya sampai sini? Kalau kalian ingin lebih tahu apa itu makanan lebih detail lagi, ikut grup saya. Disambung. Ya, mungkin untuk ikut grupnya gimana sih bicaranya? Oh gitu. Baik, untuk ikut grup Asam Lambung Dr. Erna, kalian bisa hubungi, boleh ngomong. Oh bisa, kalau boleh. Oh, lihat di tautan ya, di profil di tautan. Saya kalau mau ngomong nomor telepon takut diblokir. Jadi lihat aja di tautan, hubungi admin, nanti masuk grup dan kita akan belajar bersama
bagaimana diet yang tepat untuk asam lambung. Sebetulnya diet itu pun juga sangat tergantung dengan kondisi asam lambungnya, level sakitnya. Level 1, level 2, level 3, dan level 4 itu tidak sama. Dari mana kita menentukan level? Sebetulnya nggak ada guidance-nya, cuma saya sebagai dokter bisa memperkirakan diet yang lebih tepat untuk Anda di posisi apa. Mungkin ini ada pertanyaan dok, dari Kak Marta ya. Misalnya Kak Marta ini dia nyeduh Teramat hari ini, tapi tidak habis hari ini, untuk besoknya diminum, apakah boleh atau tidak? Halo Kak Marta, Teramat itu saran saya cukup 12 jam. Jadi kalau kakak nyeduh jam 7 malam sudah selesai. Kalau jam 8 malam, besoknya ganti lagi yang baru. Itu sudah cukup. Karena apa? Walaupun dalam sistem penyeduhan, perebusan ya, bukan penyeduhan ya Kak, ingat, perebusan itu akan dikeluarkan senyawa-senyawa aktifnya, dan setiap suhu akan mengeluarkan senyawa aktif tertentu. Perendaman ini sangat baik untuk mengeluarkan senyawa-senyawa aktif secara tuntas. Jadi, tapi mengapa saya tentukan 12 jam, lebih dari itu karena biasanya sudah kadaluarsa, sudah basi, sudah tidak segar lagi. Oleh karena itu saya sarankan cukup 12 jam dan ganti lagi dengan yang lebih baru. Dan sebaiknya memang seperti aturannya, simpan di termos supaya terjadi perendaman, dan di termos supaya terjaga suhunya hangat, dan itu sangat baik untuk penderita asam lambung, minum ketika sedang hangat. Oke? Kak Marta gimana Kak? Sekarang kondisinya udah mencoba berapa hari Kak Marta? Di sini ada nggak yang sudah lama mencoba? Ayo dong laporan yang sudah minum 3 sekawan untuk jangka yang udah lama, lebih dari seminggu, yang sudah melewati detox, ada nggak? Atau yang sedang detox? Ayo dong cerita. Ayo, siapa yang mau tanya? Teman-teman dari grup asam lambung ada yang hadir kan? Ayo, siapa yang hadir dari grup asam lambung? Dari grup kelas. Ayo dong bertanya. Di grup kelas 1 sudah ya? Semua 1 sudah kan? Sudah. Kita ada kan sama tema oke deh. Kita bahas semua penyakit aja. Kayaknya menarik ya. Penyakit harian aja ceritanya. Ini Kak Marta ini sudah 3 mingguan dok. Ini masih masa detox, kehilangan diare, perut perih. Untuk Kak Marta tadi. Kak Marta ikut grup kan? Coba dibaca di kuliah, ikut kuliahnya enggak? Harusnya kalau udah 3 minggu dengan takarannya berapa? 3 sendok makan, harusnya sudah lewat dong detoxnya. Coba ditambah dengan vitamin yang sesuai, ada di materi kuliah. Dibaca lagi materi kuliahnya ya. Kenapa saya selalu bilang di materi kuliah? Supaya kalian terbiasa dengan membaca. Jangan asal bertanya dan dokter menjawab, enggak. Kita semua harus berusaha mengenali sakit diri sendiri. Itu yang saya tekankan. Karena ini sakit nggak bisa tergantung dengan dokternya. Kalian harus mengenali diri sendiri, harus mengerti tata laksana asam lambung untuk diri sendiri. Dan itu semua sudah saya share di materi kuliah. Oleh karena itu, Kak Marta coba vitamin apa yang dibutuhkan. Pastikan minum 3 sekawan dengan benar, dosisnya benar. Dan diet 211. Kak Marta udah minum diet 211 belum? Harusnya kalau ini udah terlewati, sebetulnya 3 minggu itu 50% tercapai biasanya. Diet 211 sudah belum? Kalau belum, coba share ke grup, nanti saya koreksi ya. Diet 211-nya ya. Ayo Kak, kita bersama-sama. Bisa sehat kok, banyak kok yang udah sehat. Ingat, ini bukan masalah menjadi enak atau lebih enak, menjadi gemuk atau menjadi kurus. Tetapi ini adalah membangun sel sakit menjadi sel sehat. Dan itu butuh waktu, seperti kita bangun rumah. Bangun rumah bobrok menjadi sehat kembali butuh waktu. Butuh tim yang bagus. Timnya siapa? Makanan yang sehat, olahraga yang benar, vitamin yang benar, herbal terutama. Herbal yang sesuai, itu akan sangat membantu untuk kesembuhan Kak Marta. Oleh karena itu harus disiplin. Semakin kita tidak disiplin, maka pembangunan akan semakin melambat. Baik teman-teman, jadi mungkin istilah kata kayak lagi renovasi rumah gitu ya. Yes, betul. Ada prosesnya semua, ada kerja kerasnya, itu pasti. Nggak ada yang instan dalam memperbaiki sesuatu gitu teman-teman. Jadi semuanya semangat dalam menyembuhkan penyakitnya masing-masing. Semoga cepat lekas sembuh gitu ya. Nah ini juga ada kaminya nih kan.
kami ya dokter, dia sudah 3 minggu, alhamdulillah berkurang semua rasa sensasinya dok. Yes, Kak Mia, halo Kak Marta tuh, Kak Mia kan, dia 3 minggu sudah berkurang, karena apa? Udah benar pasti, minum 3 sekawannya benar, diet 21-1-nya benar, bisa kendalikan cemas. Teman-teman, ini cemas saya taruh di tip nomor 2, karena cemas itu sangat mempengaruhi asam lambung. Asam lambung bisa menyebabkan kecemasan, kecemasan bisa menyebabkan asam lambung. Oleh karena itu kendalikanlah cemasmu. Bagaimana caranya? Ayo, saya nggak akan ngomongin dulu di sini. Lihat postingan saya yang lain, udah saya urai banyak banget cara-caranya. Di grup kelas juga sudah lengkap. Silakan. Kalau belum tahu baru tanyakan. Tapi teman-teman harus tahu dulu titik-titiknya apa. Kalau belum lengkap. Jadi kalian harus bisa melakukan afirmasi. Hari ini saya sehat, hari ini saya semangat, hari ini saya kuat. Dan itu alam semesta akan mendukung kalian. Bahkan kalau kalian pengen kaya pun bilang aja, hari ini uangku banyak, hari ini jualanku laku. Kalau kalian berjualan, maka alam semesta akan mendukung. Jadi lakukan afirmasi untuk kesehatanmu, ya. Hari ini aku bisa makan sayuran buah dengan nikmat. Nah, jadi seperti sensasi-sensasi akan lama-lama akan hilang. Dan untuk kalian yang muslim, sebetulnya bukan muslim juga boleh-boleh saja. Tempat yang sakit, kalian sayang-sayang, hai lambung, ayolah kamu hari ini berdamai ya, jangan berontak ya. Kamu makhluk Allah, makhluk Tuhan. Yuk kita sama-sama yuk berjuang di dunia untuk mencari cintanya Tuhan, untuk mencari ridhonya Allah. Habis ini aku harus mengajar, habis ini aku harus mengobati pasien, hari ini aku harus bekerja. Yuk kita mencari ridho Allah biar kita sama-sama sehat dan berguna untuk banyak orang. Kamu yang baik-baik ya, aku akan banyak makan buah, kamu cerna dengan baik ya, kamu pasti bisa. Oke, paham ya teman-teman? Bisa kan? Afirmasi? Ayo semangat. Ya, jadi kita harus memberikan rasa positif juga gitu ya setiap hari ya. Itu penting banget ya teman-teman. Jangan banyak mengeluh, jangan. Kita memang sakit, saya tahu, sakit tahu. Tapi katakan, aku kuat menghadapi rasa nyeri ini. Ayo, kamu pasti akan segera hilang. Sebetulnya saya juga bukan penderita 100% bebas. Seperti ini pun saya lagi perih loh teman-teman. Saya belum makan, saya udah minum kopi. Ini lagi kerucut. Tapi saya bisa makan, bukan tidak asam lambung ya. Artinya ketika saya makan pun nanti juga akan membaik. Kemudian saya minum terapi juga akan baik. Artinya bukan tidak asam lambung. Tidak mungkin kita hidup sempurna yang bisa makan apa saja, enggak mungkin. Saya orang sehat pun ini perutnya perih karena minum kopi tapi nggak sarapan dulu. Tapi nggak masalah kan. Nah teman-teman, jangankan itu jadi keluhan. Terus kita ngomong, oh nggak apa-apa, saya akan sehat. Tapi kalau ngomong doang juga nggak bisa. Doa doang juga bisa nggak? Nggak bisa kan? Bisa, ada perbuatannya juga tindakan. Harus ada eksekusi, nggak bisa kan? Kita lapar cuma ngomong saya pasti akan kenyang. Ya harus makan lah. Iya. Mau ngomong 1000 kali perut kalian lapar ya tetap lapar, tetap harus makan kan? Nah seperti itu juga. Kalian ngomong saya akan sehat tapi juga mengobati sakit kalian. Minum teramah dengan benar, minum 3 sekawan dengan benar, atau kalian mau mencoba yang lain boleh silakan. Dan itu harus disiplin, konsisten. Makan diet dengan benar. Kendalikan cemas. Nah ini salah satunya mengendalikan cemas dengan ngomong tadi, saya pasti bisa sembuh kok. Yang lain bisa, kenapa saya enggak? Nah, oke, bisa ya teman-teman semuanya. Ya, oke, kami ini betul banget afirmasi itu membantu saya menghilangkan anxiety untuk kami. Yang keras. Yang keras. Oke, kalau dari kami ya betul banget afirmasi itu membantu saya menghilangkan anxiety atau cemas ya. Yes. Nomor 2 ya Kak Mia. Kak Mia anggota grup berapa sih? Nomor berapa Kak Mia? Soalnya nama di grup itu tidak sama dengan nama panggilan. Nama di grup itu berbeda. Jadi nanti di grup sampaikan salam ya buat saya ya. Aduh seneng banget buat kalian. Yang lain ayo dong mana? Duh ya teman-teman di grup kok gak pada muncul, mungkin nggak tahu ya. Nanti setiap Rabu ya kita ketemu ya. Live begini ya, kita ngobrolin apa saja. Bu Marta udah paham belum? Apa yang salah nih dari Bu Marta? Kenapa 3 minggu belum lewat dari detox? Ayo. Dietnya yang salah? Dosisnya yang kurang? Atau cemasnya yang belum dikendalikan? Ayo, ingat nomor 1 adalah minum teramah, minum jamu dengan benar. Nomor 2, mengendalikan cemas. Nomor 3, diet 211 dengan benar. Keempat, pantangan. Jauhi pantangan. Udah itu dulu nggak usah sampai ke 7. Nggak usah sampai ke nomor 7. Nomor 1 sampai nomor 4 pegang dulu, benerin dulu. Baru nanti mikir nomor-nomor lain. Oke? Bisa pasti ya? Oke, kami ini grup 2 Aslam dokter. Oh, kamu grup 2 ya? Oke. Nanti salam ya di grup 2 ya, biar saya tahu nama di grupnya siapa.
terima kasih, alhamdulillah. Kak Mia jangan lupa ketik ya, biar teman-teman yang lain semangat. Aku yakin teman-teman semua bisa terbebas dari asam lambung. Ingat, kita bukan masalah enak, tidak enak, gemuk atau kurus, tapi membangun sel yang kuat. Dan itu butuh konsisten, butuh disiplin, butuh waktu. Seperti kalian merenovasi rumah kalian. Kalau tukangnya anggot-anggotan, rumahnya nggak segera berdiri kan? Harus disiplin kan, setiap hari harus datang kerja dengan benar. Tapi kalau kalian anggot-anggotan ya nggak selesai, malah tambah parah, nanti hujan sebentar ambruk lagi, aduh banjir lagi. Jadi ingat, butuh waktu hanya 3 bulan, tapi kalian butuh konsistensi supaya bangunan lambung kalian kuat. Dan setelah 3 bulan berat badan kalian akan naik. Jadi jangan pusingkan dengan berat badan turun, itu di luar masalah. Yang lebih masalah adalah lambung kalian harus sehat, saluran cerna kalian harus sehat. Jangan sampai sakitnya di lambung turun ke bawah sampai ke usus besar. Itu lebih bermasalah lagi. Ketika kalian biarkan lagi, bisa karena kanker usus. Oke teman-teman, sebentar mas, saya akan informasikan. Dari riset 3 tahun berturut-turut minum omeprazol golongan PPI, proton pump inhibitor, maka seperti zol gitu ya, omeprazol, lansoprazol, omeprazol itu ternyata bisa menyebabkan kanker usus. Oleh karena itu teman-teman, ayo, obat penting kita gunakan di saat hujan, di saat kondisi yang sangat payah. Tetapi ingat, untuk membangun sel hanya ada 2 yang dibutuhkan, herbal dan pola makan yang benar. Itu yang akan membangun sel. Kalau obat menghentikan gejalanya. Dan semakin lama kita tergantung dengan obat medis, obat kimia, maka regenerasi sel akan terhambat dan efek sampingnya menjadi semakin banyak. Untuk kami ya, alhamdulillah saya bertemu dengan Dokter Erna, Dokter Kamia. Ya, makasih Kak Nia, saya juga senang kita bisa berdiskusi ya. Intinya kita belajar bersama dan mendorong teman-teman yang lain juga biar sehat ya. Kalau teman-teman pengen tahu berapa sih banyaknya penderita asam lambung, tercatat di handphone saya 2000-an penderita asam lambung di sini. Banyak sekali penderita asam lambung dari yang muda sampai yang usia tua, tapi kebanyakan usia 25 sampai 40-an lah. Itu paling banyak penderita asam lambung. Usia menengah ya. Iya. Oke, baik. Untuk teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan terkait penyakit asam lambung atau sensasi-sensasinya, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Untuk Rosma ya, saya bersyukur bisa bertemu langsung dengan Bu Dokter dan langsung berbincang-bincang di tempat ini. Iya. Bu Rosma. Halo Bu Rosmawati ya? Iya, Bu Rosmawati. Bu Rosma apa kabar? Alhamdulillah kita ketemu. Bu Rosma, kalau saya sering bilang, ayo lihat mana materi kuliah, itu karena saya ingin bahwa teman-teman itu sehat itu memang dari diri sendiri. Saya hanya fasilitator dan itu sudah saya sharekan di materi kuliah, semuanya komplit, ada semua. Dan teman-teman boleh menanyakan yang belum dipahami, tapi jika ada di materi kuliah, kita harus belajar sendiri, tinggal membaca kok, tinggal mencari. Probiotik, garam, apa saja tinggal dicari di search kata-kata itu, vitamin, dia akan keluar, teman-teman bisa baca kembali, oke? Karena sehat itu dari siapa? Dari diri sendiri. Kita sendiri yang harus mengenali sakit kita, saya hanya fasilitator. Dan jangan lupa, Tuhan yang akan menentukan sakit kita sehat atau tidak. Jadi jangan berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa, minta kemudahan Allah untuk menyehatkan usaha-usaha kita. Untuk Bu Rosmawati dia sudah 60% nih Bu untuk. Sip, ayo Bu Rosma, keren, 60 keren banget Bu. Ingat target kita 95. Mau bilang 100 saya takut terlalu berlebihan. Karena saya aja perutnya perih gara-gara minum kopi. Saya bukan asal, tapi belum sarapan. Tapi insya Allah bisa. Ingat ya, konsisten 3 sekawan minimal 3 bulan. Kita sedang membangun sel baru yang kuat, tebel kembali. Maka enzimnya akan normal kembali, nggak semua gue. Kalau sekarang kan makan nggak makan, enzim keluar, asam lambungnya keluar. Padahal asam lambung itu harusnya keluar ketika kita sedang makan. Lagi tidur enak-enak aja dia keluar, itu artinya dia nggak bisa diatur. Hormon pencernaan juga nggak bisa diatur. Kadang kelaparan, kadang nggak lapar-lapar. Nah itu berarti hormon pencernaannya buruk. Selain itu mukosannya menipis sehingga makan salah aja perih, makan sambal dikit perih,
dikit-dikit perih itu artinya mukosanya menipis atau ada luka tapi belum sembuh. Oleh karena itu teman-teman, ayo pasti bisa deh kalian bisa sembuh kembali. Oke, baik. Mungkin teman-teman ya sedikit mengingatkan lagi, kalau teman-teman mau beli Terama, pasang Terama, bisa langsung klik di profil kita di keranjang kuning kita. Ada paket Terama untuk satuannya, itu harganya cukup terjangkau di 89.000 aja. Ada juga paket Terama dengan madu imun ya. Nah, semua ini duo combo. Ini harganya 225.000 aja, dan paket lengkapnya 3 sekawan ditambah dengan garam magnesium. Harganya cukup terjangkau di 250.000 aja. Itu bisa langsung kakak-kakak klik di profil kita di keranjang kuning kita, langsung di check out. Boleh ini Nanti tanyakan manfaat itu. Manfaat masing-masing. ya. Oke, dari Kak Sekion Kiri, baru coba 1 botol Terama, kalau habis minum ramuan kadang mual, kadang biasa, padahal dosisnya sudah Sesuai. gitu. Cara bikinnya gimana Kak? Direbus atau diseduh? Berapa sendok yang dipakai? Mungkin boleh Kakak Sekion Kiri. Coba kirim cara minumnya dulu. Kedua, cara makan berkakak gimana? Apakah disertai diet 211? Sudah habis 1 botol ya? Iya, sudah 1 botol Terama. 1 botol berapa lama? 1 minggu? 1 minggu gitu. Ya, kakak 1 botol 1 minggu memang dalam fase detox itu biasanya. Misal nih kakak ternyata makannya udah bener. Misalnya 3 sendok makan yang dipakai, kakak coba jelaskan dulu ke saya. Bisa benar, bisa salah. Pastikan 3 sekawan harus benar, kemudian dietnya juga benar. Jika itu masih nggak nyaman, itu bisa terjadi memang masa pembangunan. Target kita apa? 1 bulan membaik, 1 bulan itu 4 minggu. 1 bulan membaik, 3 bulan tuntas. Jadi kalau masih 1 minggu masih awal banget. Setidaknya sedikit demi sedikit berkurang. Tadi ada kan Kak Nia yang dari grup 2 ya. Kak Nia dari grup 2 3 minggu ya sudah mencapai 50%. Tadi yang 50% itu Ibu Rosmawati. Ibu Rosmawati 60%, ada yang sudah mencapai 50%. Artinya itu proses Kak. Karena kita membangun sel, bukan obat dokter. Kalau obat dokter, kakak minum omeprazol, lansoprazol langsung nyerinya hilang karena asam lambungnya langsung ditutup, nggak boleh keluar. Ketika bapak makan sukralfat, luka-luka langsung dilapisi sehingga tidak mengenai dinding lambung, sehingga rasa nyeri nggak ada. Tetapi kalau terus-menerus itu tentu sangat tidak baik. Kenapa? Secara sunatullah tubuh kita itu harus mengeluarkan asam lambung, bukan untuk ditekan. Manfaat asam lambung apa? Banyak sekali. Nanti sesi kedua minggu ditanyain ya. Manfaat asam lambung itu apa? Jadi jangan ditekan terus. Kemudian manfaat dinding lambung apa? Untuk penyerapan nutrisi. Lah kalau dilapisi sukralfat terus, penyerapan terjadi enggak? Lama-lama semakin kakak kekurangan nutrisi, penyerapannya tidak ada karena ditutupi. Alih-alih untuk menutupi rasa sakit karena ada luka di situ. Tapi efeknya apa? Nutrisi lain tidak bisa terserap. Nyerinya memang hilang. Oleh karena itu rasa nyeri biarkan saja. Memang kita sedang membangun sel, tapi fokus kita ke pembangunan sel yang sempurna dengan minum 3 sekawan yang benar. Kemudian diet 211. Kalau udah diet 211 pasti jauhi pantangan dong. Yang ketiga, kendalikan cemas. Oke ya. Banyak banget yang belum kita bicarakan Mas. Iya. Manfaat enzim, manfaat diet 3 sekawan. Untuk tadi kasihan ini saya direbus, kalau bikin ramuan 2 sendok makan. Kalau pas habis minum Terama terasa mual, apakah boleh langsung minum polisilen? Halo Kak, kalau mual itu proyeksi detox. Coba kakak tambah lagi dosisnya 3 sendok makan. Jangan sedikit-sedikit polisilen. Polisilen itu tujuannya menetralisir asam lambung. Padahal kita butuh asam lambung, jadi biarkan saja itu terjadi selama masih bisa diatasi. Terus minum air hangat saja. Minum air hangat, lakukan afirmasi supaya rasa mual itu hilang. Karena ini jangan-jangan detox karena baru 1 minggu kan. Detox. Dan jangan lupa diet 211. Coba dietnya kayak apa? Dietnya gimana Mas? Coba laporkan dietnya. Besok lapor di grup ya. Fotokan dietnya udah bener atau enggak. Karena diet yang salah, diet yang keliru juga akan meningkatkan keluarnya asam lambung. Asam lambung pada penderita sakit gastritis atau gangguan pencernaan itu benar-benar asam lambungnya itu nggak bisa diatur. Makan sedikit keliru saja keluarnya berlebihan. Keluarnya semaunya saja, tidak makan aja juga dia keluar. Apalagi ketika kakak makan salah
asam lambungnya semakin kacau, semakin tidak bisa diatur. Oleh karena itu diet 211 betul-betul harus dipatuhi supaya bisa terjaga keluarnya asam lambung, ya. Laporkan di grup, karena setiap pagi saya pasti akan mengevaluasi pola makan kakak kan di grup. Ayo keluarkan pola makannya. Oke, baik. Oke, baik, untuk kakak-kakak semua yang baru bergabung, silakan boleh kakak-kakak misalnya ada pertanyaan terkait penyakit asam lambung ataupun penyakit mah atau GERD dan lain-lainnya, silakan kakak tanyakan. Ataupun mungkin seperti tadi ya, ada pertanyaan terkait misalnya udah minum Teramat tetapi masih ada rasa sakit, mungkin bisa kakak tanyakan di sini, silakan kakak ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi dok ya. Oke. Tadi kan kita udah membahas tentang Terama dan fungsi kerjanya gitu ya untuk Terama. Nah, mungkin kita akan membahas di madu hutan imun ini gitu. Oke. Mungkin apa sih bedanya madu hutan imun ini dengan madu-madu lain gitu dok, yang misal banyak di pasaran lah gitu ya. Oke. Ini pertanyaannya apa sih bedanya madu hutan imun dengan madu lain yang ada di pasaran? Teman-teman, pastikan ini bukan madu murni. Jadi kalau boleh nggak dok saya makan madu Asifa, boleh nggak dok saya minum madu murni, madu Kalimantan, madu Papua, madu apa gitu ya? Boleh, tapi manfaatnya berbeda. Kenapa? Karena ini bukan madu murni, ini madu yang ada probiotiknya. Madu murni tidak ada probiotiknya. Mengapa kita tambahkan madu probiotik? Karena probiotik itu sangat bermanfaat untuk penderita asam lambung. Tadi teman-teman ingatkan di penjelasan yang pertama bahwa penderita asam lambung kadang-kadang diperberat adanya bakteri jahat, yaitu H. pylori. H. pylori ini seneng banget hidup di daerah asam. Di suasana asam itu dia hobi banget. Siapa yang bisa melawan bakteri jahat ini? Yang bisa melawan adalah bakteri baik. Predatornya adalah bakteri baik. Kayak teman-teman, siapa yang bisa mengusir tikus? Kucing. Tikusnya adalah bakteri jahat, bakteri baiknya adalah kucing. Nah, bakteri baik itu disebut probiotik, bukan prebiotik. Probiotik, bukan pre ya, probiotik itu bakteri baiknya. Manfaat kedua, probiotik ternyata menciptakan zat anti radang. Dia bisa menciptakan zat anti radang. Nah, ini keren banget kan? Yang ketiga, probiotik ini juga bisa meningkatkan enzim pencernaan. Pada penderita asam lambung pasti enzimnya tidak optimal. Kalau nggak kesedikitan, kebanyakan. Nah, dia bisa mengendalikan enzim pencernaan, juga bisa membuat enzim pencernaan yang kurang. Keren kan? Dia juga bisa membuat vitamin dan mineral. Ingat teman-teman, kadang-kadang kekurangan gizi karena penyerapannya jelek. Makanya pada penderita asam lambung kronis biasanya ada anemia, darah rendah. Itu karena kekurangan gizi salah satunya. Nah, probiotik ini bisa membuat vitamin dan membuat mineral. Yang keempat, dia juga bisa membuat antibodi A, IgA, imunoglobulin A atau antibodi A. Jadi orang yang pada penderita asam lambung itu antibodinya sangat buruk, kekuatan imunnya buruk. Probiotik bisa menciptakan kekuatan imun yang kuat. Dia bakteri baik. Bakteri ini bisa membuat metabolit biologi yang memperkuat kekuatan imun di saluran cerna. Ketika saluran cerna kita kuat, maka kuman-kuman yang masuk juga akan terlibat. Maka jamur nggak bisa tumbuh, bakteri jahat nggak bisa tumbuh, dan pelan-pelan kehidupan di saluran cerna yang sakit itu kembali normal, kembali sehat, kembali. Bisa dipahami ya teman-teman? Mengapa saya tekankan pakailah madu imun dulu ketika kalian sakit. Dan kenapa tidak bisa menggunakan probiotik yang lain? Madu imun strain bakterinya sangat banyak. Dan ini memang sudah kita buat memang untuk gangguan saluran cerna. Sehingga teman-teman bisa lihat testimoni yang menggunakan 3 sekawan ada madu imunnya, percepatan kesehatannya melesat lebih baik. Oleh karena itu teman-teman yang belum sempat pakai madu imun, sebotol aja pun, sebotol saja itu pun sangat bermanfaat. Oleh karena itu gunakanlah madu imun, gunakanlah 3 sekawan. Oke. Jadi teman-teman ya, nggak semua bakteri itu jahat ya, tapi juga di tubuh kita juga ada bakteri baik yang sangat berguna untuk memerangi bakteri jahat ya, dokter ya. Oke baik, teman-teman
mungkin boleh kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait penyakit silahkan aja ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman semua. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Kaspion Kiri ya. Apakah sewaktu-waktu madu imun boleh diseduh dengan air hangat tanpa harus dengan ramuan teramal? Jadi dicampurkan dengan air hangat ya? Boleh, jangan air panas ya, air hangat. Walaupun bakteri ini diriset bisa hidup di suhu 200 derajat Celcius. Tapi takutnya ada bakteri lain yang nggak bisa hidup di suhu itu. Kan ini banyak banget bakterinya. Jadi silakan air hangat, air suam-suam kuku. Dan ingat bagaimanapun bakteri ini harus, respon tubuh kita harus dilihat. Jangan terlalu banyak. Berawal dari dosis yang kecil ditingkatkan. Kalau berlebihan bisa diare. Temukan dosis yang pas untuk kalian. Tapi kalian jangan takut untuk mencari dosis yang tinggi. Ingat patokannya sampai diare ya. Kalau diare berarti nggak cocok atau terjadi detox. Jadi kalian harus mengenali dosis yang pas untuk diri sendiri. Ingat, dosis satu dengan yang lain tidak akan sama, berbeda-beda. Karena apa? Karena ini alami. Kayak kucing yang satu ini, kucing saya ini, dia bisa makan tikus sehari 5 kali misalnya. Tapi kucingnya ada mungkin sehari sekali udah cukup makan tikus. Iya, jadi Nggak sama, ingat ya. Karena benda barang alami tidak bisa dipaksakan. Tergantung kondisi masing-masing. Oleh karena itu, temukan dosis yang pas untuk tubuh kalian sendiri, oke? Oke, jadi poinnya itu teman-teman ya semua. Jadi untuk dosis herbal itu berbeda setiap orangnya. Jadi ada yang cocok misal 2 sendok, ada yang cocok 3 sendok gitu. Jadi tidak ada patokan pas, jadi hanya teman-teman semua yang bisa mengenali diri teman-teman masing-masing. Oke, untuk kami mungkin madu imun bisa dikonsumsi langsung selamanya tanpa dicampur dengan ramuan. Nah, bisa untuk kami ya tadi bisa dikonsumsi langsung diminum gitu dok ya. Oke. Kalian yang menderita sakit apapun, ingat ya, boleh mengkonsumsi madu imun, boleh mengkonsumsi terama, atau boleh mengkonsumsi tiga-tiganya dengan magnesium. Garam magnesium. Oke. Mungkin untuk garam magnesium nih, dok ya, kita bahas garam magnesium. Kenapa sih bedanya garam magnesium kebun kita mungkin dengan garam-garam yang ada di dapur mungkin dok ya? Oke, baik. Apa sih bedanya gitu? Teman-teman, ini pernah saya posting juga loh, apa perbedaan garam magnesium, garam laut, dan lain-lain. Garam magnesium ini berawal dari garam laut yang dibudidayakan tinggi magnesium. Ketika tinggi magnesium, maka natriumnya juga akan berkurang. Jadi ini bermanfaat untuk penderita hipertensi atau aman untuk penderita hipertensi. Pertanyaannya adalah, apa manfaat magnesium? Magnesium itu untuk asam lambung, manfaatnya sebagai anti sembelit, anti nyeri. Dia akan mengurangi rasa nyeri. Bahkan mulut, gigi biasanya pada penderita asam lambung juga suka nyeri kan. Kalian bisa encerkan garam ini ke dalam 1 gelas air, mumur-mumur, telan. Nanti rasa nyeri di mulut juga berkurang. Anti nyeri, anti sembelit, antibiotik. Kita semua tahu bahwa garam sampai berpuluh-puluh tahun juga nggak akan terkena infeksi. Bakteri tidak bisa tumbuh pada suasana pada garam. Oleh karena itu dia juga bersifat antibiotik. Jadi sangat bermanfaat ya teman-teman untuk penderita asam lambung. Anti sembelit, antibiotik, anti radang juga. Magnesium itu akan meningkatkan keseimbangan elektrolit. Keseimbangan elektrolit yang sesuai maka akan mengurangi proses peradangan yang berlebih pada tubuh. Jadi teman-teman, manfaat ini banyak banget untuk penderita asam lambung. Selain nih, dia juga akan mengefektifkan kinerja pembuluh darah. Pembuluh darah menjadi lebih lentur, sehingga teman-teman aliran darah menjadi lebih lancar, mencegah sakit jantung, mencegah sakit kepala, kemudian mencegah terjadinya pengentalan darah. Semua karena pembuluh darah pemakai garam magnesium menjadi lebih lentur. Oleh karena itu, gantilah garam kalian menjadi garam magnesium karena tinggi magnesium. Kalau kalian pengen tahu pengetahuan lebih luas, bisa baca di Google manfaat magnesium, banyak sekali. Dan pada penderita asam lambung biasanya kekurangan magnesium karena penyerapannya yang buruk. Nah, dia akan menyumbang pemberian magnesium. Ingat, magnesium itu akan bekerja tidak sendiri. Dia akan menyeimbangkan kinerja ion-ion lain seperti kalium, natrium, klorida. Itu semua bekerja dengan keseimbangan
adanya magnesium. Jadi semuanya harus dalam posisi yang seimbang, posisi yang optimal. Jika kekurangan salah satu, maka ion-ion yang lain atau logam-logam yang lain juga tidak akan, elektrolit tubuh yang lain juga akan jadi tidak bekerja optimal di tubuh. Oleh karena itu salah satu cara menghilangkan keliengan, salah satunya adalah total garam magnesium di bawah lidah hingga sampai 6 kali. Itu salah satu cara. Karena untuk apa? Untuk melancarkan peredaran darah, untuk melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah lancar, keliengan menjadi berkurang. Kita tadi ada sedikit menarik ya dok ya. Kenapa sih harus ditotal di bawah lidah gitu? Mungkin teman-teman ada pertanyaan, kenapa nggak di atas lidah gitu dok ya? Kenapa ditotal di bawah lidah? Teman-teman coba buka lidahnya ke atas, di bawah lidah itu banyak sekali pembuluh darah. Nah, dengan ditotal di bawah lidah, maka penyerapannya menjadi lebih cepat dan sempurna, maka efeknya akan lebih cepat terasa. Itu mengapa ditotal di bawah lidah, karena pembuluh kapiler di bawah lidah sangat banyak, sehingga akan memberikan reaksi atau efek yang lebih cepat ke tubuh kita. Gitu. Tuntutannya di bawah lidahnya gimana ya dok? Ya untuk di bawah lidah ya. Misal kakak kan di bawah lidah ya. Kita tepat di bawahnya gitu, di bagian bawah lidahnya gitu kan. Lidahnya tarik ke atas, bawah lidahnya. Di mana aja nggak apa-apa kok. Salah-salah juga nggak ada, nggak mematikan kok. Karena yang penting di bawah lidah. Baik, untuk anak-anak semua silakan kalau ada yang masih ingin bertanya, silakan, masih ada waktu. Silakan kakak ya, mau bertanya tentang mungkin terkait produk-produk kita gitu, boleh silakan ditanyakan. Ada yang belum jelas nggak tadi? Manfaat probiotik, manfaat ramah, manfaat magnesium. Ayo, ini sehat untuk semuanya ya. Apalagi yang sudah fase-fase usia tua di atas 50 tahun dan menopause. Cobalah jaga kesehatan kalian, salah satunya dengan konsumsi 3 sekawan rutin, tentu selain gaya hidup sehat lainnya. Olahraga rutin, kemudian berjemur, kemudian makan makanan sehat, menjaga atur nafas, rajin berzikir, itu sangat penting untuk mengendalikan kecemasan. Gaya hidup sehat dibutuhkan oleh siapapun, lebih-lebih di usia 50 tahun ke atas, atau siapapun kalian yang masih muda, ingin umurnya panjang tapi sehat, lakukanlah gaya hidup sehat mulai sekarang, ya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan nih dok. Mungkin selain tadi kunyit ya, selain kunyit mungkin makanan apa aja sih yang bagus untuk penderita asam lambung? Makan apa saja bagus? Semuanya bagus kecuali gorengan dan yang instan. Kalau kamu ingin tahu tentang D211, ikut grup saya, ya. Hubungi nomor bio di profil, tautan di profil, ikuti kelas saya, dan itu akan dapatkan penjelasan lebih detail lagi. Oke? Secara keseluruhan kalian berbanyak makan sayur dan buah, kurangi makanan yang instan dan yang gorengan. Itu udah akan jauh lebih baik untuk kesehatan asam lambung kalian. Oke, baik. Siapa yang itu? Ini yang saya ada 8. Tadi ada belasan. Jadi boleh saya. Oke, baik. Ya, mungkin nanti ya teman-teman, gorengan itu mungkin ya kalau kita makan enak mungkin ya, tapi efek sampingnya itu sangat berat ya. Betul. Bisa menyebabkan kolesterol juga mungkin dok ya. Iya. Karena kan digoreng berulang biasanya. Intinya gorengan itu menyebabkan radikal bebas. Radikal bebas itu menyebabkan banyak penyakit. Kalian tahu kan tadi radikal bebas apa? Radikal bebas adalah molekul yang tidak berpasangan. Secara sunatullah molekul pun suruh berpasangan sama Allah. Dia tidak berpasangan, maka dia akan secara radikal mencari pasangan lain, merebut pasangan lain. Nah, pasangan lain itu terdapat pada organ sehat, pada sel-sel yang sehat. Ketika pasangannya direbut, maka sel-sel itu menjadi sakit. Jadi radikal bebas bisa menyebabkan sakit apapun. Sakit jantung, pembuluh darah menjadi kaku, otak menjadi lemot, terus pembuluh darah tidak lancar, kulit menjadi kusam. Nah, itu beberapa contoh pekerjaan radikal bebas yang mengakibatkan berbagai keluhan dan berbagai penyakit. Baiknya untuk kakak-kakak yang ingin langsung pesan produk-produk kita di sini Terama,
Teramah 3 sekawan semua ada di profil kita, di link profil kita, di keranjang kuning kita. Silakan kakak langsung bisa dicek out. Ada paket teramah satuan, harganya cukup terjangkau, harganya hanya 89.000 aja untuk satu toples ini. Kemudian ada juga paket ya kakak, kita paketkan dengan madu imut. Ini dua paket ini cukup dengan harga 225.000 aja. Dan tadi untuk paket 3 sekawannya, paket komplitnya untuk mengatasi asam lambung itu harganya 250.000 aja. Oke. Ayo teman-teman, ini teman-teman dari grup pada hadir gak ya? Mudah-mudahan pada hadir ya. Ayo supaya bisa mengupas tentang asam lambung kalian, terutama teman-teman di kelas yang baru masuk. Anak-anak baru di kelas yang baru masuk, silahkan ketemu saya di sini sebelum ngikutin kuliah saya. Tapi kuliahnya harusnya jam 9 ya, tapi saya lupa harinya ada jadwal saya lain. Jadi nanti aja ya kuliahnya. Oke, mungkin ada pertanyaan nih dok. Mungkin ciri-ciri asam lambung itu seperti apa sih dok? Karena kan kadang hampir sama dengan ciri-ciri jantung mungkin atau paru-paru mungkin. Oh ya baik. Ciri-ciri asam lambung naik itu artinya asam lambung kalian berlebih. Dan ketika asam lambung kalian berlebih, maka harus dibuang. Tubuh secara fisiologis itu pasti akan membuang asam lambung berlebih. Membuang lewat atas atau lewat bawah. Kalau asam lambung dibuang pasti lewat atas, yaitu lewat muntah. Oleh karena itu, otot pada esofagus, ring berbentuk ring ya, otot pada esofagus akan terbuka ketika asam lambung berlebih. Jadi bukan karena ototnya yang melemah, bukan, karena memang asam lambungnya berlebih dan harus dibuang. Kalau nggak dibuang, maka apa yang terjadi? Asam lambung kita akan semakin teriritasi. Habislah lambung kita teriritasi karena pH asam lambung 2, sangat iritatif. Kalian bisa coba yang pH-nya 2 apa mas misalnya? Asam cuka. Asam cuka bisa. Asam cuka kalian taruh tangan rasanya panas. Coba kalian taruh tangan terus menerus. Apa yang terjadi dengan tangan kalian? Akan iritasi, akan lecet. Oleh karena itu ketika asam lambung kita sedang berlebih pasti akan dikeluarkan. Dan ketika keluar itu maka rasanya teman-teman panas di dada. Karena letaknya esofagus itu di dada nih, tengah-tengah dada sampai ke tenggorokan, ke kerongkongan. Pasti akan rasa panas di dada. Ketika panas di dada, maka dia akan merangsang jantung berdetak keras, duk, bergetar keras. Selain itu, rasa panas ini akan rasa nyeri, sakit di punggung, bahkan sakit di belikat, sakit di lengan, sakit di pinggang. Itu semua ketika asam lambung naik. Kemudian panas sampai ke kerongkongan. Ketika terus-menerus ke kerongkongan, akhirnya timbul lecet di kerongkongan. Ketika sudah timbul lecet, rasanya bukan hanya pedih, ganjel. Karena terjadinya ini apa namanya? Jaringan parut. Karena terjadi jaringan parut di kerongkongan, sehingga terjadi rasa ganjel, rasa pedih, rasa penuh. Itu penuh itu karena apa? Kerongkongannya bengkak. Bengkak karena dilewati asam lambung yang sangat asam. Kerongkongan jadi bengkak, terjadi peradangan. Kalau sudah bengkak, telinganya jadi sakit dan berdenging. Kalau sudah berdenging sakit, kepalanya ikut kliung-kliung. Jadi teman-teman, tanda-tanda asam lambung naik seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan? Segera minum air hangat, atau kalau sudah tersedia teramah di dalam termos, segera minum teramah dalam bentuk yang hangat, diguyur dengan air panas. Dan ini yang penting, atur nafas. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Aku sehat. Semuanya akan baik-baik saja. Itu ingat. Afirmasi dan berzikir. Boleh sholawat, apapun zikir kalian, lakukanlah. Itu akan menenangkan kembali, maka asam lambung akan turun kembali. Setelah semuanya tenang, semuanya akan baik-baik saja. Mulailah minum lagi teramah dan jangan lupa diet 211. Bisa kan? Ayo, harus bisa. Oke, berarti tadi kuncinya itu lagi teman-teman ya, kita harus atasi cemas. Karena semakin cemas kita akan semakin parah juga. Nah, semakin naik lambungnya, asam lambungnya, maka semakin nyeri, semakin panas dada kita, semakin nyeri belikat kita, semakin panas kerongkongan kita, telinga kita semakin budek, semakin berdenging, hidung semakin bungkut, kepala semakin nyut-nyutan, semakin keliangan, semua kena hanya gara-gara satu, asam lambung naik. Oke, baik.
Ini ada pertanyaan dari Kak Siti ya, Bu Dokter. Dokter, saya mau tanya, saya ada asam lambung, udah segar, ternyata waktu di USG ada empedu, apakah bisa dengan produk Teramat ini gitu dokter mungkin? Kakak, kalau empedunya masih kecil, di bawah 1 cm, sebetulnya lubang, kalau nggak salah ya, lubang dari kantong empedu itu 5 cm. Di bawah 5 cm, itu bisa kok keluar dengan sempurna. Ada beberapa tips yang bisa nanti saya ajarkan, kakak bisa telepon saya, bisa konsultasi pribadi ya. Kalau masih kecil, itu bisa hilang dengan makanan sehat, diet 211 dan Teramat. Kalau Anda tidak kena asam lambung, kita berikan jus jahe lemon. Tapi kalau kena asam lambung, Teramat dan minyak zaitun itu akan sangat membantu, ditambah dengan diet 211. Akan kita pantau perkembangannya selama 1 bulan. Jika belum ada perbaikan, maka Anda harus melakukan tips untuk mengeluarkan batu empedu secara alami. Ada tips yang nanti bisa saya ajarkan secara personal, secara pribadi. Tetapi kalau itu sudah besar, memang sebaiknya operasi. Operasinya bukan pengangkatan kantong empedunya, Kak, tapi penghancuran batu empedunya. Karena kantong empedu tetap dibutuhkan untuk menghasilkan asam empedu. Manfaat asam empedu adalah untuk membantu enzim lipase mencerna lemak yang masuk ke tubuh. Jika asam empedunya tidak ada, jika kantong empedunya tidak ada, maka tidak mempunyai asam empedu, maka kerja enzim lipase tidak dibantu, maka kita tidak bisa mencerna lemak dengan sempurna. Akibatnya apa? Jadi begah. Perut semakin begah, perut semakin tidak nyaman, dan kita kekurangan lemak. Padahal lemak kita butuhkan untuk menghasilkan hormon. Salah satunya hormon, ya hormon apa saja? Salah satunya dalam bentuk kolesterol. Itu manfaatnya adalah untuk membentuk hormon. Dan hormon itu tersebar dari seluruh tubuh kita. Dari otak sampai ujung kaki semuanya ada hormon. Semuanya membutuhkan hormon. Juga sel-sel otak kita itu bahan bakunya dari kolesterol, dari lemak. Jika lemaknya tidak bisa dicerna, dari mana kita bisa membentuk sel otak? Nah, kurang lebih begitu. Jadi jaga empedu kalian ya. Makanya pola makan harus benar biar tidak terbentuk batu empedu. Oke, baik. Terang jelas nggak? Terlalu panjang nggak? Bisa diterima nggak? Mungkin ini ada lagi dok, dia ada keluhan-keluhan gitu. Untuk perih dada, mulut pahit, terus pipis kurang, tetapi dia tidak bisa mencium wangi-wangian dan bisa bikin sesak gitu. Apakah itu juga termasuk dari asam lambung, dari sensasi dia nggak bisa nyium asap dan wangi-wangian yang terlalu pekat gitu? Halo, itu bisa terjadi dari asam lambung. Karena asam lambung kalian ketika naik maka akan mematikan sel-sel saraf penciuman. Banyak banget dari teman-teman kita penderita asam lambung yang hidungnya kumpet kan, kumpet penuh, kemudian apa lagi ya? Ya penuh, mereka bilang penuh. Nah, itu bisa terjadi dari asam lambung atau penyebab lain. Bakteri COVID juga bisa menyebabkan itu. Tapi ingat, kalau penyebabnya asam lambung, kalian akan bisa dibantu banget dengan 3 sekawan. Kalau penyebabnya pun bakteri lain atau virus lain, misal karena COVID, itu juga sangat dibantu oleh 3 sekawan. Salah satunya adalah ini, madu imun, karena dia berisi probiotik. Kalau teman-teman lihat, sebetulnya memakai probiotik kita sudah ribuan, cuma banyak yang datang ke klinik yang tidak lewat all-shop. Lewat all-shop ini terbaca hanya beberapa ratus ya. Iya, betul. Tapi kalau yang datang ke klinik itu sudah ribuan, banyak banget yang menggunakan ini waktu zaman COVID dan sangat terbantu. Jadi kakak gak usah khawatir apakah itu asam lambung atau bukan, sangat mungkin karena asam lambung. Misalnya ketika kakak minum omeprazol jauh lebih baik, berarti karena asam lambung. Kalau asam lambung, pakailah 3 sekawan, ikuti diet 211, ikut bersama grup kita, dan penyakit penyerta akan juga membaik. Penyakit penyerta hipertensi kah, COVID kah, atau apa? Diabetes atau infeksi lain, tipes misalnya, ada tipesnya, akan membaik. Pasien kita alhamdulillah sudah banyak sekali, ada ribuan dan 80% alhamdulillah sehat. Asal ikuti aturan saya. Ikuti aturan saya, yaitu disiplin selama 3 bulan minimal. Karena kita dalam rangka membangun sel tubuh menjadi sehat kembali. Oke, baik. Itu ya teman-teman ya, jadi kita juga harus konsisten dalam masa penyembuhan, nggak boleh melanggar pantangan makan mungkin tadi dok ya, harus rutin olahraga dan
tentunya konsumsi jamu herbal gitu. Mungkin kalau di sini kita ada terama gitu ya dok ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dok, kalau untuk wasir apakah bisa minum terama, konsumsi terama gitu? Oke, teman-teman, apa yang terjadi dengan basir? Satu, pembesaran pembuluh darah. Pembuluh darahnya tidak lentur, dia tidak bisa bekerja kontraksi relaksasi, besar mengecil nggak bisa, sehingga darahnya terkumpul di bawah, sehingga terjadi pembengkakan pembuluh darah. Oke, itu yang pertama, terjadi kegagalan kontraksi relaksasi dari pembuluh darah vena di dubur. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi peradangan. Segala sesuatu yang tidak pada semestinya pasti terjadi peradangan, sehingga semakin bengkak, semakin sakit. Yang ketiga, pembuluh darahnya tidak lancar bergerak. Oleh karena itu kita sembuhkan tiga-tiganya. Pembuluh darah dilenturkan dengan apa, Mas? Dengan konsumsi garam, magnesium. Yes. Terus diet 211. Pola makan yang sehat, maka pembuluh darahnya juga akan semakin lentur. Kedua, tadi terjadi peradangan. Ya. Menghilangkan peradangan, rasa nyeri dengan apa, Mas? Untuk menghilangkan peradangan juga bisa menggunakan madu hutan premium karena dia ada probiotiknya untuk anti radang, untuk antibiotik. Ini juga bisa banget di madu imun, gitu ya teman-teman. Oke, ini juga herbal ya, herbal juga pasti ada anti radangnya kan? Ya. Oke, terama bisa. Yang ketiga tadi ada kekakuan, anti radang, pengentalan darah, pengenceran darah dengan cara? Pengenceran tadi betul. Untuk konsumsi untuk pengenceran darah kita bisa konsumsi di garam magnesiumnya karena garam magnesium ini dia bisa melancarkan peredaran darah. Gitu. Terus keempat nih, jangan dipersulit lagi dalam hal pembuangan. Ya. Semakin kita ngeden, maka venanya semakin bengkak. Jadi harus melancarkan BAB. Caranya gimana, Mas? Dengan apa? Caranya dengan banyak makan konsumsi buah dan sayur yang tinggi serat mungkin gitu ya. Terus banyak konsumsi air putih juga dan bakteri pembusuk. Dan bakteri pembusuk tentunya bisa dikonsumsi dari probiotik. Nah, madu imun gitu. Dan teman-teman harus ingat bahwa terama itu mengandung banyak serat. Serat ini bermanfaat untuk melancarkan BAB. Makanya teman-teman biasanya yang sudah konsumsi 3 sekawan, baik manfaat magnesiumnya, manfaat madu imunnya, manfaat teramanya, disertai diet 211, BAB-nya biasanya menjadi lancar. Ketika lancar BAB-nya, maka tidak memperberat terjadinya wasir. Dengan peran 3 tadi juga pembuluh darahnya menjadi normal kembali, bisa kontraksi, bisa relaksasi. Pembuluh darah, aliran darahnya juga lancar, sehingga tidak mengumpul di bawah, di wasirnya, sehingga normal kembali. Jadi itulah tips untuk Anda sehat. Kalau Anda tidak mau menggunakan 3 sekawan, Anda bisa menggunakan daun ungu. Dan tentu harus pola makan sehat, harus banyak seratnya, harus banyak makan buah dan sayur. Tapi kalau Anda menggunakan 3 sekawan itu sudah komplit komposisinya, mulai dari probiotiknya, herbalnya, maupun mineralnya, elektrolitnya dari garam, magnesium. Oke. Ini tadi ada dari Kak Siti yang tadi ada empedu ya. Dia ada empedunya ada 2, 0,5 dan 0,8. Oke, masih kecil kan? Masih di bawah 1 cm. Ayo Kak Siti semangat, bisa kok, bisa kok. Kita pantau nanti selama 1 bulan ya. Mudah-mudahan empedunya semakin berkurang. Kita lihat selama 1 bulan. Tapi dengan catatan Anda harus disiplin. Nanti WA ya, WA ke nomor di bio ya. Ini ada lagi dari KR, dia lagi pesan terama. Untuk dosis minumnya, soalnya dia juga lagi ada obat dari dokter gitu. Apakah ada dosis yang dikurangi atau gimana? Halo Kak, boleh kok dibandingin obat dokter sama terama, tapi sebaiknya nanti Anda kan konsultasi dengan saya, obatnya apa saja yang diminum, mungkin nggak semuanya diminum, karena sebagian posisinya sudah digantikan oleh terama. Nanti diperlihatkan aja ya, apa yang harus diminum, ada yang nggak perlu. Karena kalau semuanya biasanya obat dokter itu banyak untuk menutupi lapisan dinding, untuk menutup asam lambungnya, terus untuk menggerakkan usus supaya tidak kembung.
Itu biasanya minimal 3 jenis obat dokter diberikan. Belum kalau diberikan antibiotiknya juga ada 4. Nah nanti akan saya pakai yang urgent saja supaya tidak menghambat kinerja herbal dan diet 211 dalam rangka regenerasi sel, dalam rangka membangun sel, supaya kerja dia tidak terhambat dengan obat-obatan ini. Obat ini tetap dimanfaatkan supaya menghilangkan rasa sakitnya, tetapi nanti akan saya pilihkan mana yang prioritas yang harus digunakan. Gitu ya Kak ya? Oke, hubungi nanti nomor adminnya ya. Baik, kita mengingatkan lagi untuk kakak semua ya yang mau pesan Therama, bisa langsung aja klik klik profil kita. Ada di keranjang kuning kita ada paket Therama satuan, harganya cukup terjangkau di 89.000 aja, satu toples. Kalau kakak mau lebih lengkap lagi juga ada lagi menggunakan Madimun. Jadi paket Therama dengan Madimun harganya 225.000 aja, dan paket lengkapnya tadi 3 sekawan yang ditambah dengan garam magnesium harganya hanya di 250.000 aja gitu. Bisa langsung lihat di profil kita, ada di keranjang kuning kita, langsung aja dicek ya kakak semua. Obat herbal ya berarti ya. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Kak Firan ya. Dok, obat penghancur batu empedu mungkin, atau untuk herbalnya gitu ya? Oke, kakak satu gunakan minyak zaitun dulu. Minyak zaitun ekstrak virgin, boleh beli di kebun kita, ada nggak? Ada di keranjang kuning kita. Oke, yang kedua, kakak bisa menggunakan ramuan sendiri, temu kunci, jati Belanda, kemudian kumis kucing, kemudian biji beling. Itu beberapa yang bisa digunakan. Tetapi jika kakak ternyata dengan cara itu tidak baik, silakan konsultasi ke bio, di bio nanti akan saya berikan ramuan yang lebih pas, khusus untuk memecahkan batu empedu. Berapa dosis yang dipakai masing-masing segenggam ya kak, masing-masing segenggam, direbus dengan 1 liter air hingga tinggal beberapa dan diminum untuk 1 hari. Nah, mudah-mudahan bisa baik dengan resep yang saya berikan. Tapi kalau dengan cara itu tidak baik, gunakanlah nanti cara lain dari saya atau menggunakan ramuan saya, dan silakan WA di bio dan akan kita bantu, mudah-mudahan batunya bisa pecah. Saran saya jangan diambil kantong empedunya, itu terakhir sekali dipangkas kantong empedunya. Kalau bisa dengan cara menghancurkan batu empedunya, hancurkan dulu batu empedunya. Oke, itu ya kak, bisa dimengerti ya. Insya Allah sehat kembali, semangat. Oke, baik, jadi kakak semua ya, jadi tidak hanya untuk asam lambung, jadi kita juga bisa membuatkan aneka ramuan untuk tadi seperti ada batu empedu, terus bisa untuk stroke juga ya dok. Ya. Gitu. Jadi banyak berbagai herbal rempah yang bisa kita racikan juga. Jadi ada contohnya nggak? Bentuknya seperti ini ya kak. Bentuknya tetap toples seperti ini, tapi isinya racikannya tergantung keluhan kalian. Itu bisa kita buatkan custom sesuai keluhan kalian. Dan semoga kalian bisa baik. Contohnya adalah pasien bronkitis. Ya. Ini pasien bronkitis, kita berikan terapi jamu untuk bronkitis. Ini ya, ini udah fix bronkitis, sudah periksa ke radiologi, ronsen torak. Dan ini beliau hari keempat menggunakan terapi dari kita, alhamdulillah signifikan sangat membaik, sudah nggak sesak nafas. Dan insya Allah nanti hari ke-7 akan di ronsen kembali, mudah-mudahan paru-parunya udah bersih. Oke? Bisa kita buatkan sesuai kondisi masing-masing. Bismillah ya kak, kita hanya usaha, tapi penyembuhan tetap di tangan sang pencipta. Kita harus terus berdoa. Mudah-mudahan Allah ridho dengan ikhtiar yang kita lakukan, dengan usaha yang kita lakukan. Oke? Amin. Baik ya. Jadi balik lagi ya kakak semua. Jadi tidak hanya untuk minum jamunya, tapi kakak juga harus membenarkan lagi pola hidup sehat ya, pola makan sehat ya tadi. Makan banyak serat gitu ya kakak semua. Mungkin tadi Kak Fira nanya minyak zaitunnya diminum setelah makan atau sebelum makan baiknya untuk minyak zaitun? Kak Fira, sebaiknya minyak zaitun itu sebelum makan, dan coba sebelum tidur kamu harus minum minyak zaitun. Dan tentu untuk berita asam lambung, pembuluh darah, empedu, stop makanan yang berlemak, apalagi gorengan. Stop semua makanan yang berlemak, apalagi gorengan ya. Bagaimana cara masaknya? Gampang banget, pokoknya nggak usah pakai minyak lah. Kalian bisa cari cara di YouTube atau di Google, banyak banget. Kalau mau konsultasi dengan saya juga boleh, silakan.
Tapi intinya jangan gunakan makanan yang berlemak atau gorengan, kecuali kalian minum yaitu extra virgin dalam kondisi mentah. 1-3 sendok makan mau tidur, itu terutama. Oke, kita lihat nanti dalam 1 bulan ya, mudah-mudahan kalian cepat sehat. Oke. Baik, untuk Kak Siti yang minta alamat lengkapnya. Baik, untuk Kak Siti, untuk alamat lengkap kita, kita ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Untuk lengkapnya ada di tautan di bio kita. Ya. Untuk kita itu patokannya di samping Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri UIN Jakarta. Ya, UIN Jakarta. Ke Fakultas Kedokteran UIN Jakarta, ya. Di depan pintu 2 keluar. Ya, tepat di depan pintu keluar. Atau kakak bisa klik di tautan di bio kita, itu ada maps ya untuk ke klinik kita gitu ya kak. Oke, baik. Baik, untuk kakak mungkin yang mau tanya lagi silakan. Sesi kita hari ini akan sampai di jam 11 saja. Jadi boleh silakan kakak jangan sampai kelewatan, mungkin mau ditanyakan dulu silakan. Jangan sampai waktunya keburu habis gitu ya dok ya. Iya. Teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang asam lambung. Minggu depan kita mau bahas penyakit lain ya. Iya, penyakit lain. Nanti kita sharekan deh. Kalian pengen apa? Pengen apa yang dibahas? Tulis di mana? Boleh langsung di komentar mungkin di video kita atau... Oh, komentar aja di video ya? Iya. Kalian pengen bahas apa? Hari ini asam lambung. Saya harap minggu depan kita udah bahas penyakit lain ya. Lebih tuntas lagi, herbal apa yang mau dipakai. Dan apa mau bahas khusus herbal, kenapa herbal itu bermanfaat. Kalian banyak bertanya, kalau kalian nggak bertanya saya juga nggak bisa menjelaskan. Nah, Nanti boleh bertanya. Ya. Ya, oke. Nanti sampai ketemu hari ini dengan saya hanya jam 11. Kemudian ketemu lagi dengan saya minggu depan di waktu dan jam yang sama, insya Allah. Baik, untuk teman-teman ya silakan kalau teman-teman semua ada request misalnya dok bahas tentang penyakit jantung dong mungkin gitu. Boleh langsung aja kakak ketik di kolom komentar. Nanti akan kita bahas mungkin di sesi berikutnya di minggu depan di jam yang sama ya. Satu hari satu penyakit ya. Hari ini kita bahas tentang asam lambung. Kalau buat yang berhubungan dengan asam lambung, ada pertanyaan lagi nggak? Ayo dong bertanya. Boleh silakan ya teman-teman yang mau bertanya langsung aja di kolom komentar. Oke, mungkin ada pertanyaan nih, dokter. Boleh nggak sih serbuk cacing diminum secara bersamaan dengan teramah ini? Boleh banget. Silakan, nggak apa-apa. Sesama herbal tidak ada yang saling mendahului, bisa, nggak masalah. Dicampurkan aja biar kalian simple. Sekali makan makanan alami juga kalian makan. Itu seperti kalian bikin jus teman-teman. Ketika kalian bikin jus, di situ kalian bikin sayuran. Ada buahnya satu aja ya, jangan banyak-banyak ya. Kalian minta asam lambung kalau bikin jus itu sayurannya nggak usah macam-macam. 1, 2 tambah 1 buah juga boleh atau 2 macam dulu supaya kalian mengenali respon lambung dulu ya, dan jangan yang rasanya tajam. Terus ditambahin dengan mati imun, kemudian ditambah dengan sedikit garam, kemudian air secukupnya. Air hangat pun boleh kalau kalian lebih nyaman dengan air hangat. Oke, kalian minum itu lebih nyaman. Terus kalau kalian tambahkan dengan air terama boleh nggak dok? Boleh aja, langsung kalian aja. Sesama yang alami kalian boleh bareng-bareng supaya perut kalian juga nggak usah ribet gitu. Habis minum jus, habis minum terama, habis minum ini. Udah jadikan satu aja, di dalam tubuh juga akan bercampur. Cuma syaratnya yaitu sesama yang alami dan jangan berlebihan. Minum itu nggak boleh berlebihan, nggak boleh banyak-banyak, apalagi kalian penderita asam lambung. Ingat ya. Dan saran saya kalau kalian udah sehat dan yang bisa mengukur sehat itu diri sendiri ya. Saya pernah memakai patokan 50%, ternyata itu nggak bisa untuk semua orang. Kalau kalian bisa merasa sehat, cobalah lakukan puasa. Karena pada saat puasa itu terjadi regenerasi sel yang lebih cepat, terjadi pembangunan yang lebih cepat. Karena saat puasa itu justru pembuangan racun menghambat pembangunan sel cepat sekali dikeluarkan dari tubuh. Segala sesuatu yang menghambat pembangunan sel
cepat dikeluarkan dari tubuh, dan nutrisi cepat sekali terserap asal kalian berbuka dan sahur dengan benar. Ingat, tujuan puasa bukan untuk mengosongkan perut, tapi membangun sel yang sehat. Maka semua harus mengikuti aturan yang benar sehingga hasilnya lebih efektif. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan nih dok dari Kak Sultan ya. Halo Kak Sultan, ini kayaknya anggota grup deh. Iya. Saya sudah 5 tahun asam lambung, apakah masih bisa membaik? Bisa Kak, yang 13 tahun ada. Kalau kakak lihat di postingan saya, Pak Andrian itu 12 tahun. Musik Melian, kalau kakak lihat postingan kita itu banyak banget kok yang bertonton. Ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun. Ayo Kak, bisa kok. Untuk mencapai 100% memang susah ya. Kayak saya aja sekarang pergi karena makan kopi sebelum makan kan. Jadi bukan 100% kan. Tapi harapan saya kakak bisa mencapai 95% dan bisa makan pantangan tanpa berefek ke asam lambung. Dan kakak tidak dipengaruhi cemas lagi. Ketika cemas tidak mempengaruhi asam lambung juga tidak menimbulkan kecemasan. Itu artinya kakak udah sehat dan bisa sampai ke tahap itu. Ketika tidak ada kecemasan lain, kalaupun cemas tidak mempengaruhi asam lambung dan kakak bisa makan berbagai makanan pantangan, itu artinya lambung kakak udah oke. Jangan muluk-muluk sampai 100% lah, 95% stabil. Itu oke banget dan tetap gaya hidup sehat ya. Orang sehat aja harus tetap gaya hidup sehat kan, apalagi kalian yang pernah sakit. Tetap dong harus dijaga dengan gaya hidup sehat. Oke, bisa. Ayo semangat bergabung bersama grup kami, grup kita. Baik, untuk Kak Sultan, jadi jangan pesimis dulu gitu, mungkin udah 5 tahun nggak sembuh. Tapi nyatanya banyak juga dari pasien kita yang tadi ibu dokter bilang 13 tahun gitu. Jadi jangan pesimis, kita harus optimis dalam hidup gitu. Bisa sembuh gitu. Karena kalau kita menyebarkan kepositifan di tubuh kita gitu, pasti akan ada perbaikan, perubahan tiap harinya gitu teman-teman semua. Jadi ayo semangat dalam memperbaiki pola hidup dan memperbaiki lagi mungkin penyakit asam lambungnya. Jadi nggak ada masalah mau 5 tahun apa, selama kita masih mau berjuang untuk sembuh pasti bisa, pasti masih ada jalannya gitu. Oke, selamat berjuang untuk Kak Sultan. Baik, mungkin bisa juga ini Kak Sultan ya. Kita kenalkan dulu produk kita di sini, Therama ya Kak Sultan. Therama ini dia merupakan Therama Indonesia. Dia semuanya 100% bahan herbal tanpa bahan tambahan kimia apapun, jadi aman dikonsumsi untuk jangka panjang ya dok ya. Semuanya herbal, aman dikonsumsi, jadi aman juga untuk orang tua ya dok ya. Aman untuk orang tua, mungkin anak-anak juga aman karena semuanya bahannya herbal gitu. Dan alami, makanya pakai perebusan. Kalau ada zat kimianya nggak mungkin direbus. Kakak boleh nggak merebus yang ada paracetamolnya misalnya? Bisa dong. Senyawa itu malah nanti beracun, pasti nggak ada anjuran rebuslah, pasti malah beracun kan, nggak bisa. Jadi ini alami, buktinya apa? Bisa direbus kok. Dan rasanya nggak enak, karena nggak ada penambahan rasa, perasa, pewarna, pengawet, apalagi perasa, pengawet, pembau juga nggak. Semuanya alami, nggak enak seperti ala kadarnya, apa adanya. Makanya kakak kalau udah sampai di sana simpen di kulkas ya, karena kita produksinya juga nggak banyak, kita produksinya cepat habisnya supaya awet di jalan. Walaupun di sini tulisannya expired sampai 2 tahun, lebih baik kakak simpan di kulkas. Akan jauh lebih berkualitas. Oke? Oke, Kak Sultan sudah berusaha berobat ke sana kemari, ikhtiar juga. Insya Allah bisa. Ayo semangat bersama kita. Banyak kok teman-temannya. Banyak teman-teman yang sakit, banyak juga yang sudah membaik. Intinya semangat dan dari diri sendiri yang mau sembuh, mau belajar bersama, mau sehat bersama. Ya, dan jangan takut sama saya kadang-kadang orangnya galak dan tegas. Tapi sebetulnya itu semua bisa kakak pelajari. Saya akan menuntun yang kakak belum tahu, itu betul-betul akan saya ajari. Saya akan terus memotivasi kakak untuk sehat kembali dan tidak lagi tergantung dengan Therama. Oke? Itu dia saya, semua yang bisa membantu kita hanya diri kita sendiri tadi, dengan memperbaiki pola makan, konsumsi jamu, terus olahraga rutin, itu juga ya kakak semua. Boleh silakan ya kakak yang mau ada pertanyaan lagi, kita hanya sampai sesi kali ini hanya sampai di jam 11. Silakan kakak semua yang ada pertanyaan tentang terkait penyakit silakan ditanyakan, khusus di asam lambung untuk sesi kali ini ya. Masih ada 5 menit. 5 menit lagi ya mas? Iya, iya. 5 menit lagi. Silakan ya kakak semua mau tanyakan, jangan sampai kelewatan karena sesi kali ini semua membahas kupas tuntas tentang asam lambung.
Tanya lagi. Masih ada yang tangan. Oke, baik. Mungkin saya ingin bertanya dok ya. Mungkin kalau untuk tadi kan kita belum bahas asam lambung ya, GERD gitu. Apakah teramal ini bisa nggak sih untuk radang usus atau infeksi usus gitu? Teman-teman, gangguan pencernaan itu banyak banget diagnosisnya. Diagnosis itu berdasarkan gejala dan tempat terjadinya, ya. Mengapa saya menggunakan kata-kata asam lambung? Bahwa sejatinya itu kan asam lambung itu kan enzim, asam lambung untuk mencerna. Tapi mengapa saya menggunakan bahasa itu? Karena itu bahasa yang awam gunakan, sehingga kalian bisa memahami. Seperti saya katakan, kita naik Honda, padahal sebenarnya naik sepeda motor. Kita minum aqua, padahal kita minum air mineral, gitu ya. Nah, asam lambung itu jadinya adalah asam yang diciptakan Tuhan itu untuk mencerna makanan. Ketika makanan masuk ke dalam tubuh, maka asam lambung akan keluar. Jadi dia itu keluar ketika makanan masuk. Kalau nggak ada makanan, dia nggak akan keluar. Ketika makanan mulai masuk, asam lambung akan keluar dan dia akan berikan sinyal ke teman-teman yang lain, ke enzim amilase, ke enzim peptidase atau pepsin, ke enzim lipase, untuk mereka bersiap-siap untuk mencerna makanan. Dia juga akan memberikan sinyal kepada otot perut, otot lambung supaya bergerak untuk mencerna. Secara teknis ya, dia akan mulai bergerak untuk mencerna. Itu yang memberi sinyal adalah asam lambung. Asam lambung juga dia akan membunuh kuman-kuman yang berbahaya karena pH-nya 2, sangat kecil. Maka kuman-kuman berbahaya akan mati dengan pH 2. Luar biasa tuh manfaatnya ya asam lambung. Makanya asam lambung jangan ditekan terus, jangan di stop, karena dia manfaatnya banyak banget. Dia menggerakkan otot untuk bergerak, otot lambung untuk bergerak supaya tidak kembung. Dia juga akan menggerakkan enzim supaya bisa mencerna makanan yang masuk ke dalam lambung. Nah, ketika ini bermasalah, maka menimbulkan gangguan pencernaan. Nah, gangguan pencernaan itu dimulai dari dispepsia, rasa gak nyaman ketika makan. Kemudian ada yang disebut gastritis, radang pada lambung, gastritis. Kemudian ada yang disebut GERD. GERD itu gastroesophageal reflux disease. Artinya asam lambung naik sampai ke kerongkongan karena kebanyakan. Kalau nggak banyak nggak akan naik. Naik itu karena kebanyakan. Kalau sudah kebanyakan maka ototnya melemah untuk buka biar dia bisa dibuang lewat mulut. Berarti pahit, berarti sudah sampai ke mulut. Kalau belum sampai ke mulut nggak ada rasa pahitnya dong. Nah gitu ya ceritanya ya teman-teman. Nah itu namanya GERD. Kemudian kalau udah terjadi luka itu namanya tuka atau ulcer. Kalau udah sampai ke usus kecil namanya radang usus, sampai ke usus besar radang usus. Radang usus pun tahapnya macam-macam. Ada yang disebut irritable bowel syndrome (IBS). Ada lagi macam-macam lah istilah-istilah. Tapi sebetulnya itu sama, itu adalah terjadinya peradangan pada usus. Bahkan tipes itu penyebabnya salmonella, itu juga menyebabkan peradangan usus. Apapun namanya, selama itu masih peradangan usus belum terjadi kanker, maka obatnya sama, herbalnya sama, medisnya sama. Cuma tingkat keparahannya berbeda. Paling ringan dispepsia tentu akan dimudah diobati. Paling parah radang usus yang kan udah sampai bawah kan, radang usus apalagi yang jenisnya IBS ya, irritable bowel syndrome, atau ada lagi yang lebih parah. Ini banyak sekali terjadi kayak sariawan, luka-luka pada usus itu udah banyak banget. Itu ada namanya saya agak lupa, sorry Pak, tiba-tiba saya hilang. Itu ada namanya sih. Tapi apapun penyebabnya, apapun bentuknya, selagi belum kanker, maka obat medis dan obat herbalnya sama. Oke? 2 menit lagi ada pertanyaan nggak? Kita tutup aja ya Mas. Terakhir mungkin dari Kak Aditi, dari gimana kalau asam lambung naik ke kerongkongan dan ke kepala, wajah rasanya penuh dengan gas. Mungkin pertolongan pertamanya itu. Pertolongan pertama ya Kak. Pertolongan pertama, 1, minum air hangat, minum teh hangat hangat. Kemudian kedua, tenangkan. Semuanya akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Kalau kalian muslim bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tarik nafas lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau doa Nabi Yunus, ya Tuhan selain Engkau ya Allah,
Nah, kayak nama tadi, sesungguhnya aku hambamu yang mulia. Astagfirullahaladzim, terus gitu tenangkan diri, atur nafas, semuanya akan baik-baik saja. Tapi lakukan juga minum air hangat yang banyak. Kemudian kalau perlu sudah sedia teramat di termos yang kalian bisa tuangkan, bisa encerkan, bisa kalian minum pelan-pelan. Kalau terjadi peradangan, minum teramatnya jangan banyak-banyak dulu. Encer saja, encer. Di sini sudah ada kandungan anti radangnya. Bisa menekan keluarnya asam lambung berlebih juga. Ada antiseptiknya juga. Pelan-pelan saja. Nanti kalau udah mereda boleh sedikit diketelin, gitu ya. Oke, pasti kalian bisa. Oke, baik. Mungkin sudah di jam 11 ya, Dok. Mungkin sesi kita Oke. ini akan berakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Jangan lupa nanti di minggu depan di jam yang sama akan ada lagi sesi live talk show bersama dengan Dr. Edna, tetapi dengan materi lagi yang berbeda lagi gitu tentunya mungkin, Dok, ya. Nanti akan Penyakit yang berbeda ya. penyakit yang berbeda karena hari ini kita kan dari fokusnya di asam lambung gitu. Mungkin di minggu depan nanti teman-teman yang mau request mungkin mau bahas tentang penyakit jantung kah atau tentang kolesterol kah gitu. Boleh banget nanti teman-teman langsung komen mungkin di video-video kita, komen, Dok minggu depan bahas tentang jantung dong gitu, atau mau bahas tentang kolesterol dong, boleh banget teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu sesi kali ini. Terima kasih untuk Ibu Dr. Ana Cipta sudah memberikan ilmu yang banyak gitu untuk kita di pagi hari ini gitu. Assalamualaikum, sampai ketemu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu teman-teman ya di sesi-sesi berikutnya di minggu depan. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.